Teori Kriminologi. Topik ke-38 dari 75 topik. Penggolongan ajaran-ajaran tentang etiologi kriminal. Bagian keempat. Penggolongan Willem Adriaan Bonjer, lanjutan. A. Statistik kriminal, sekitar tahun 1830. Timbulnya ajaran ini terutama karena 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan sosial pada waktu itu, dan 2. Terciptanya statistik kriminal. Statistik, yaitu observasi massa dengan angka-angka telah sangat mendorong berkembangnya ilmu-ilmu sosial. Grun. 1662, sarjana Inggris penulis, Natural and Political Observation upon the Bills of Mortality, dengan membuat tabel-tabel dari angka-angka yang bersangkutan menemukan bahwa angka-angka kematian dan kelahiran setiap tahun kembali secara teratur. Dan juga sarjana lain telah mulai mengadakan observasi dengan jalan mengumpulkan dan menyusun angka-angka. Dengan demikian telah dimulai penggunaan statistik. Akan tetapi banyak sarjana lainnya yang tidak memanfaatkannya, yang disebabkan antara lain, pertama, statistik pada waktu itu tidak mempunyai dasar teoritis. Kedua, materi yang dipergunakan sebagai landasan belum dapat dipercaya, karena lebih didasarkan atas penafsiran daripada perhitungan. Seorang ahli matematik Perancis, yaitu de Condorcet, yang kemudian memberikan kepada statistik landasan teoritis yang dibutuhkannya. Dan akhirnya ahli matematik sosiolog Belgia, Quetelet yang secara definitif menetapkan statistik sebagai metode ilmiah. Dalam tahun 1826 dimulailah penyusunan statistik kejahatan di Perancis, yang memungkinkan studi secara ilmiah dari kejahatan, dan lain-lain gejala sosial patologis, seperti misalnya bunuh diri, dan sebagainya. Sebagai metode, statistik kriminal dapat dipergunakan dalam dua bentuk yakni, 1. Sebagai metode statis. Yang pertama menggunakan statistik sebagai metode adalah Guéry, seorang Perancis. Dengan statistik ini ia dapat menemukan keterangan-keterangan tentang misalnya, kelamin dan usia yang berhubungan dengan kriminalitas, juga tentang geografis dari kejahatan di Perancis. Akan tetapi, Guéry tidak memikirkan tentang etiologi daripada kejahatan. Guéry menamakan statistiknya ini merupakan alat untuk mengukur keadaan susila dari suatu bangsa dari suatu masa tertentu. Quetelet memegang peranan penting dalam statistik kriminal, karena berkat dia maka statistik kriminal menjadi alat pembantu bagi sosiologi kriminal, sehingga kriminalitas terbukti merupakan gejala sosial. Quetelet lah yang pertama kali menemukan, bahwa pembunuhan misalnya, secara sangat teratur setiap tahun muncul kembali, demikian pula dengan cara-cara pembunuhan tersebut dilakukan. Berdasarkan penemuan-penemuannya itu Quetelet seakan-akan menganggap bahwa kejahatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yang karenanya harus diterima dengan sabar. Tetapi ini tidak benar, sebab ia berpendapat bahwa kejahatan bisa diberantas dengan memperbaiki keadaan hidup manusia. 2. Sebagai metode dinamis. Unsur dinamis dalam kriminalitas tidaklah disangkal oleh Quetelet, melainkan diakui dengan tegas. Memang pada permulaan penyelidikannya, yang paling mencolok adalah unsur tetapnya. Setelah ia mendapat lebih banyak bahan dan keterangan dari beberapa negara, dapatlah dilihat pula gerak dari kriminalitas, dengan catatan bahwa sebagian besar darinya bersifat konstan. Studi dari gerakan ini lebih besar lagi artinya, ketika gerakan tersebut dapat dihubungkan dengan perubahan-perubahan penting dalam masyarakat yang terjadi pada waktu itu. Pertama kali melihat hubungan ini seorang ahli statistik dan kriminologi Belgia tahun 1850, Duc Petiot, melihat bahwa suatu krisis besar di bidang industri dalam tahun 1845 sampai tahun 1848 dan tak berhasilnya panen kentang mengakibatkan peningkatan kriminalitas. Orang terpenting dalam periode ini adalah G. von Meyer, seorang ahli statistik Jerman, yang dengan statistiknya pada tahun 1867, menunjukkan bahwa pada waktu itu antara pencurian dengan harga gandum terdapat suatu paralelisme yang kuat. Peninjauan tersebut dibuatnya di Bayer. Menurut penemuannya, setiap kali harga gandum naik 5 sen maka jumlah kejahatan bertambah 1 lagi per 100.000 penduduk. Keterangan yang diberikan oleh von Meyer ini ialah bahwa dengan naiknya harga gandum atau bahan makanan lainnya maka sejumlah orang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Pada waktu itu dengan adanya hubungan-hubungan ekonomi yang semakin kompleks, paralelisme seperti yang dilihat oleh von Meyer tidak dapat dipertahankan lagi. Walaupun demikian tetap terdapat suatu persesuaian antara peningkatan kejahatan terhadap benda dengan kenaikan ongkos indeks kebutuhan hidup. 7. Mazhab Italia atau mazhab antropologi, sekitar tahun 1870. Walaupun seringkali dikatakan bahwa ajaran-ajarannya belum mempunyai landasan ilmiah namun tetap dianggap bahwa Galli dan Spurzheim adalah pelopor-pelopor antropologi kriminal. Penerusnya adalah seorang dokter Perancis, Lauvergne yang bekerja pada penjara di Toulon.
Di samping penemuan-penemuan yang bersifat frenologis, Lauvergne juga membuat observasi-observasi secara psikologis dan sosiologis. Pinel dan Esquirol, Perancis, menemukan pula bahwa sakit jiwa dapat merupakan sebab kejahatan. Pakar yang paling terkemuka dalam mazhab ini adalah Lombroso, seorang dokter yang kemudian menjadi guru besar ilmu kedokteran forensik, juga dari psikiatri. Ajaran Lombroso ini akhirnya kurang baik nasibnya sebab teori-teorinya tidak ada yang bisa dipertahankan. Namun demikian haruslah diakui bahwa Lombroso lah yang telah membantu ide-ide kriminal psikiatris. Dengan demikian antropologi kriminal telah membantu pula pendalaman pengertian tentang sebab-sebab patologis dari kriminalitas. Akan tetapi sebaliknya mazhab ini sangat meremehkan arti dari lingkungan, malahan dikatakan bahwa mazhab ini dalam satu bab telah menghambat perkembangan kriminologi, yaitu dengan mengemukakan bahwa si penjahat ditinjau dari segi biologisnya adalah makhluk yang abnormal. Ini merupakan penyalahgunaan istilah normal. Manouvrir, seorang ahli antropologi Perancis, menyatakan sebagai berikut, karena beberapa tindakan penjahat bertentangan dengan bekerjanya masyarakat secara baik, maka disebut abnormal, sehingga sebagai kebalikannya tindakan-tindakan yang berguna dan petindak-petindaknya disebut normal. Tetapi tidaklah beralasan untuk mengoper antitesis demikian ini ke lapangan biologi, dengan menempatkan istilah normal sebagai lawan istilah jahat. Bakat yang secara psikologis sangat normal dapat dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan yang secara fisiologis dianggap normal juga. Akan tetapi jika ditinjau dari sudut masyarakat dirumuskan sebagai tindakan yang abnormal, oleh karena bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari kriminalitas yang didorong oleh motif-motif patologi, maka penjahat yang normal tunduk kepada kekuatan-kekuatan pendorong yang sama seperti juga bukan penjahat yang normal. Perbedaannya terletak pada pertimbangan kekuatan-kekuatan tersebut di dalam diri si individu. Keabnormalan gejala kejahatan merupakan suatu abnormalitas sosial, bukan abnormalitas biologis. Jadi, terkecuali perkara-perkara yang patologis sifatnya, maka kejahatan terletak dalam bidang fisiologi dan psikologi yang normal. 8. Mazhab Perancis, lingkungan, sekitar tahun 1875. A. Mazhab Perancis dalam arti sempit. Mazhab ini timbul terutama sebagai penentang mazhab, atau ajaran Lombroso. Pemuka-pemukanya adalah para dokter yang mengemukakan arti penting dari lingkungan sebagai penerbit macam-macam penyakit infeksi dan etiologi dari penyakit-penyakit infeksi. Para dokter ini terutama telah lebih menonjolkan teori lingkungan dengan menyangkal kebenaran ajaran tentang kriminalitas sejak lahir. Walaupun mereka adalah dokter, dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial dari kriminalitas. Pemuka-pemuka ajaran ini adalah Lacassagne, seorang dokter, Manouvrir, antropolog, dan Tarde, yuris dan sosiolog. Menurut Tarde, kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, yang seperti juga lain-lain gejala sosial dipengaruhi oleh imitasi. B. Mazhab lingkungan ekonomis. Dalam pembicaraan terdahulu, dapat diketahui bahwa beberapa sarjana, terutama yang beraliran sosialis, sangat menekankan pada arti keadaan-keadaan ekonomis dalam etiologi kejahatan, khususnya pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ketika sistem ekonomi baru yang mulai berlaku pada waktu itu ternyata telah mengakibatkan peningkatan kriminalitas. Teori baru dalam bidang sosiologi ini, yang timbul dalam pertengahan abad ke-19, telah membawa pengaruh besar dari pandangan masyarakat ekonomis, yaitu historis materialisme, atau kriminologi. Pemuka-pemukanya antara lain, Turati, seorang Italia, yang mengemukakan bahwa nafsu untuk memiliki dapat menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomis, di samping kekurangan dan kesengsaraan. Colangiani, seorang Italia, menekankan bahwa milik pribadi membuat orang menjadi lebih egoistis, dan dengan demikian lebih mendekatkannya kepada kejahatan. C. Sosiologi kriminal. Ajaran ini telah berumur kira-kira 1 abad, dan yang dipelajari adalah beberapa faktor dari masyarakat yang bersangkut paut dengan terjadinya kriminalitas. Hasil-hasil terpenting dalam lapangan etiologi kejahatan adalah 1. Pengabaian anak, yang dianggap sebagai faktor umum dalam timbulnya kejahatan. 2. Dan tidak hanya sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan anak-anak saja. 3. Kesengsaraan. Penting pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas yang berlatar belakang ekonomi. 4. Nafsu ingin memiliki. 5. Demoralisasi seksual. 6. Alkoholisme. 7. Kekurangan peradaban. 8. Peperangan. D. Lingkungan fisik. Pengaruh lingkungan fisik atas manusia dan masyarakat sudahlah diketahui sejak dahulu. Pengaruh ini dapat dibedakan dalam 2 macam pengaruh. 1. Pengaruh langsung, terutama dari iklim, yang secara langsung mempengaruhi manusia.
2. Pengaruh tidak langsung, terutama dari alam yang melalui masyarakat berpengaruh atas manusia. Pemuka-pemuka ajaran ini adalah Ratzel, Jerman, dan Huntington, Amerika Serikat. Huntington mengemukakan bahwa iklim merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi dan mengubah kebudayaan. Teori-teori ini diterima juga dalam kriminologi, antara lain oleh Quetelet, Lacassagne, Ferry, dan lain-lain. Akan tetapi lingkungan fisik ini dalam etiologi kejahatan hanya bersifat sekunder saja. 9. Mazhab biososiologis. Menurut mazhab ini setiap kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor individual, sosial dan fisik, yang berarti bahwa kejahatan ditentukan oleh faktor-faktor individual dan faktor-faktor lingkungan. Formula ini berasal dari Ferry. Kritik Bonjer terhadap formula ini ialah bahwa formula ini berlaku terhadap semua tindakan manusia, baik yang kriminal maupun yang tidak. Terhadap sebuah pertanyaan mengapa hanya satu orang dari lingkungan tidak baik tertentu yang menjadi jahat, Ferry menjawab, orang yang satu memiliki sifat kemanusiaan tertentu, yang ditinjau secara tersendiri tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejahatan atau tidak perlu mempunyai hubungan dengan kejahatan, dalam kuantitas lebih besar atau lebih kecil dari orang lain. Pendapat Ferry ini menjelaskan bahwa individu-individu dari satu jenis, termasuk manusia, berbeda-beda dalam segala segi. Quetelet menemukan adanya suatu hukum pada variasi-variasi individual dari manusia. Pada waktu mengukur tinggi badan orang diketemukan bahwa orang-orang dengan tinggi badan rata-rata, jauh lebih banyak jumlahnya, dari orang-orang yang terlampau tinggi badannya atau terlampau pendek badannya. Berdasarkan penemuan Quetelet ini diketahui adanya hukum alam, semua individu dari satu jenis berbeda-beda dalam kualitas-kualitas dasarnya menurut hukum dari Quetelet. Hukum ini berlaku juga terhadap sifat-sifat mental dari manusia. Arti hukum bagi kriminologi ada 4 macam. A. Gejala-gejala massal tidak dapat dianggap sebagai penjumlahan dari beberapa peristiwa individual. B. Manusia, di mana masyarakat bekerja, bersifat konstan. Karena itu kejahatan dari tahun ke tahun teratur jalannya, bila ditinjau dari segi lahiriahnya. C. Hukum variasi-variasi individu berlaku juga bagi perbedaan-perbedaan kualitatif antara manusia. D. Maksimum dan minimum dari garis lengkung akan sama tinggi atau sama rendah letaknya, bila mana terdapat sejumlah besar material. 10. Mazhab spiritualistis. Mazhab ini mencari sebab musabab kejahatan dalam ketidakadanya kepercayaan terhadap agama. Pendapat ini dibuatnya atas dasar penemuan, bahwa makin banyak orang yang tidak pergi ke gereja, makin bertambah kejahatan. Jadi ada hubungan kausal antara kedua hal tersebut. Akan tetapi bukti-bukti kebenaran pendapat ini tidak ada. Itulah materi ke-38 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.